soalnya berkaitan dengan SBDP Seni Budaya dan Prakarya. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Gerabah adalah jenis benda-benda kerajinan yang bahan dasarnya berasal dari, sebetulnya waktu bahan ajar yang dibagikan tema 2 subtema 1 itu kita lebih kepada gambar cerita ya. Subtema 3 tema 1 gambar cerita. Namun di sini ada soal gerabah, nggak apa-apa ya untuk memperluas wawasan. Yang nomor 1 jawabannya adalah tanah liat. Di sini ada aluminium, ada kaca. Yang jawaban tepat, gerabah adalah jenis benda-benda kerajinan yang bahan dasarnya berasal dari tanah liat. Jadi dahulu kala gerabah digunakan sebagai peralatan atau perkakas dalam kehidupan masyarakat ya, perkakas rumah tangga. Nomor 2, benda berikut yang termasuk gerabah adalah kira-kira yang terbuat dari tanah liat yang mana nih? Di situ ada A, B, C, D. A, kendi dan genting. B, botol dan gelas. C, guci dan tas. D, wajan dan panci. Kita analisis nih kira-kira bahan yang terbuat dari tanah liat yang mana? Nah, jawabannya yang A ya, kendi dan genting. Seperti itu. Lanjut saja ke soal nomor berapa? Nomor 3. Ya. Soal nomor 3. Suatu bentuk seni yang menggunakan rangkaian gambar yang membentuk jalinan cerita dinamakan A, komik, B, wayang, C, kartun, atau D, cerpen. Jawabannya komik. Ya. Kalau wayang itu beda lagi. Kartun jenis gambar ilustrasi, cerpen cerita pendek ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah A, komik. Kemudian nomor 4 yang termasuk alat khusus untuk membuat gerabah adalah A, cangkul, B, linggis, C, panpah atau penempat, D, ember. Kalau cangkul untuk petani ya. Jadi alat yang digunakan untuk membuat gerabah adalah C, penempat. Mungkin bisa dilihat. Nah, di sini ada ya contoh penempat untuk membuat gerabah. Kalau ember untuk apa? Untuk wadah air ya. Kita lanjut saja Pak Agis ke soal nomor 5, soal terakhir. Salah satu ciri-ciri yang dimiliki komik adalah A, cover berwarna cerah, B, tidak disertai dialog atau percakapan, C, pesan disampaikan melalui teks dan gambar, D, berisi cerita mistis. Ciri-ciri komik. Jawaban yang tepat adalah C, pesan disampaikan melalui teks dan gambar. Untuk SBDP, alhamdulillah beres. Silakan dilanjutkan ke muatan IPA. Assalamualaikum, lanjut guys. Ya, sudah semangat. Ya, kita mulai ya. Sekarang kita mulai muatan IPA. Ya, nomor 6. Kelainan pada tulang akibat terjadinya pengeroposan tulang disebut A, polio, B, osteoporosis, C, fisura, D, lordosis. Coba kita telaah. Kalau polio itu pembengkokan tulang ya, berarti bukan pengeroposan. Fisura itu retak tulang. Lordosis sama seperti halnya tulang yang terlalu condong ke arah
depan. Berarti yang isinya benar adalah osteoporosis. Ya, pengeroposan tulang itu namanya osteoporosis. Berarti isinya adalah B. Lanjut nomor 7. Gambar berikut adalah seorang anak yang menderita. Menderita apa nih gambarnya tuh? Dari tulangnya utuh, retak, patah. Ya, kokiposis adalah berarti tulangnya condong ke belakang. Apakah sama dengan keterangan gambar? Tidak. Lordosis, tulangnya yang terlalu condong ke arah depan. Apakah sama? Tidak. Skoliosis adalah tulang yang terlalu condong ke arah samping. Apakah sama dengan keterangan gambar? Tidak. Osteoporosis adalah pengeroposan tulang seperti soal yang sebelumnya. Apakah sama dengan keterangan gambar? Tidak. Pak, berarti nggak ada jawabannya? Iya. Jawaban yang tepat adalah fraktura atau patah tulang. Itu disebutnya adalah fraktura. Ya, kalian bisa lihat di halaman 201. Ya, lihat tuh di sini. 200, halaman 200. Fraktura artinya patah tulang. Yang keterangannya sama dengan gambar ya. Lihat, patah tulang itu artinya fraktura. Ingat-ingat ya. Ya, lanjut ke nomor 8. Posisi badan yang benar saat duduk adalah membungkuk ke depan. Apakah benar? Tidak. Condong ke kanan. Nanti skoliosis berarti salah. Condong ke kiri juga sama, salah. Berarti yang benar adalah tegak ya, agar tulang kita tidak bengkok kemanapun. Nanti isinya adalah B. Nomor 9. Di bawah ini yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kelainan pada alat gerak manusia, kecuali kebiasaan, ya bisa mempengaruhi. Pola hidup, apalagi jenis kelamin, bawaan lahir, bisa ya kelainan tulang terjadi karena bawaan lahir. Karena jenis kelamin, tidak. Kelainan itu tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Berarti isinya adalah D. Ya, tidak dipengaruhi oleh laki-laki ataupun perempuan. Jadi yang mempengaruhi tulang itu banyak, kecuali jenis kelamin. Ya. Nomor 10. Posisi tidur yang salah dapat mempengaruhi kesehatan tulang. Contoh posisi tidur yang tepat di bawah ini adalah A. Tidur menggunakan bantal yang tinggi. B. Tidur di lantai tanpa menggunakan alas sama sekali. C. Menggunakan kipas angin dan mengarahkan tepat ke muka kita. D. Posisi tidur bervariasi, tidak hanya satu posisi. Menurut kalian yang mana? A, B, C, atau D? Yo, boleh tulis di chatting ya. Boleh tulis di chatting. Nomor 10 jawabannya Coba apa? tebak. Ada yang nulis nggak di chatting? Jawabannya apa? A, B, C, atau D? Jawabannya D ya. Ya, Oh, Raihan betul tuh. Raihan jawab D. Reza Pran, D. Ya, Yo, jawabannya jawaban D betul. yang tepat adalah D. D. Nomor 10 ya, D. posisi tidur bervariasi sehingga tulang tidak. Sip, betul Ya, jawabannya ya, D ya. betul, jawabannya Oke. D ya. Lanjut nomor 11. Lanjut nomor 11. Salah satu kelainan otot akibat adanya infeksi dari bakteri adalah A. Tetanus, B. Atrofi, C. Stip, D. Hipertrofi. Coba di chat. Isi yang tepat apa menurut Nomor kalian? 11 jawabannya apa? Menurut kalian, infeksi dari bakteri dari yang mengarah kepada otot. Coba. Nomor 11 apa menurut kalian? Ada. Nomor 11 jawabannya yang mana? Oh, tuh Miki Silakan ngejawab chatting. D. Oh, itu siapa yang jawab E tuh? Nopal. Nggak ada tuh. E ya. Kemana aja nggak Ya. jawabnya. Isi yang tepat nomor 11 adalah akibat bakteri adalah tetanus. Jawabannya ya. yang A ya. Nah, Nomor 11 A. Kalau kalian punya luka terus kena, kalau kata orang tua dulu, kena kotoran kuda, tetanus, nah itu karena bakteri. Oh, ya. Raihan betul nih jawabannya A nih. Raihan. Siapa yang betul tuh? Rehan. Betul, ya. Yuk lanjut. Nomor 12. Nomor 12. Gambar berikut menunjukkan kelainan atau gangguan pada alat gerak manusia yang dinamakan apa tuh? Oke. Fisura tadi retak tulang. Betul atau salah? Salah. Fraktura patah tulang. Betul atau salah? Salah. Osteoporosis
Salah. Benar, Berarti takut ya. jawaban yang benar adalah D. D ya, ini kalau ini Kifosis. nomor 12 D ya. Ya. Sip. Lanjut nomor 13. 13. Tulang yang terdapat pada lengan adalah menurut kalian apa? Coba chat. Yang terdapat pada Yang terdapat lengan. pada lengan. Coba ingat-ingat. Tulang terdapat Tulang yang kering, tulang tengkorak, tulang hasta, tulang lutut. Nah, ada gambar rangka sebelumnya ya. Ya. Ada yang jawab A, tulang kering. C, Jahran C, Abgari C, Gian C, 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 C. Tulang yang terdapat pada lengan adalah apa? Yang tepat adalah tulang hasta. Hasta. Betul, jawabannya Ingat C ya. Nomor jawabannya 13. C. Kalau tulang kering itu pada kaki. Kaki. Ya Tuh. udah jelas tulang tengkorak mah pada kepala ya. Ya, oke. Lanjut nomor 14. 14 tulang kering terdapat di mana tadi Bapak udah nyebutin tuh? Faturrahman A. Fauziah Wah, Fauzi A. hebat. Mantap. Ya, Abgari A. mantap Kalista semuanya A. jawabannya betul. Jawabannya adalah Sip. A. Nomor 14 kaki. A. Ada A panjang. Wah, hebat tuh, siapa yang semangat sekali. Nomor Nomor 15. 15 terakhir IPA. Pengeng atau tortikolis merupakan gangguan alat gerak pada manusia yang berupa apa? Tengeng ya, kalau di Sunda bilangnya tengeng. Ya. Nah, ini tengeng. jawabannya apa nih? Iya, itu teh pada dagu. Kalau dagu biasanya apa tuh? Apa tuh? A, Jawabannya mana? tuh A. ada yang jawab A. Ada jawab A. Bagas A. Anwar A. Ya, jawaban yang tepat adalah betul, nyeri leher. Nyeri leher. Ya. Nomor 15 jawabannya A. Nyari leher. Ya, sekian dulu dari Bapak untuk muatan IPA. Kita lanjut ke muatan IPS. Pak Jainul. Pak Jainul mah PPKN. Oh, IPS. Oh iya. iya. Ada sini Bapak. Oke, siap. Kita teruskan ya. Nomor 16 muatan IPS. Udah, tar sakit. Nomor 16. Bandar udara internasional yang terdapat di daerah Jawa Timur adalah, nah, yang nomor 16 jawabannya yang A ya, Abdurrahman Saleh. Kalian boleh searching, boleh cari informasinya di buku, karena di buku ini nggak ada ya. Kalian boleh cari di yang lain ya nanti. Nomor 16 jawabannya A. Nomor 17. Alat transportasi yang paling cepat dan efektif untuk perjalanan antar pulau saat ini adalah antar pulau ya. Perhatikan antar pulau. Kalau misalkan kereta api, kalau antar pulau bisa nggak kira-kira ya? Nah, yang paling tepat itu jawabannya yang mana nomor 17? Coba lihat. Ada Bagas yang jawab. Bagas B, Faturrahman B, Rahman Maulid Patu, Jahran B, Noval D, Kalista Mitsi B, mau B. Sip. Nah, jawaban yang betul adalah yang B ya, pesawat terbang yang paling efektif, yang paling cepat untuk saat ini. Mungkin kedepannya nanti ada teleportasi mungkin ya, gitu ya. Pintu kemana saja. Pintu kemana saja Doraemon, mungkin ada nanti. Ya. Nomor 18. Tari kecak berasal dari provinsi. Gampang atuh ini mah. Gampang. Langsung, siapa jawab? 1, 2, 3 jawab. 18. B. Fauzia B, Kalista. Abgari B, Kalista B. Jahran Bagas B, Husna B, Mitzi C, Raiza Pran B, Anwar B, Saiful B, Bintang B. Ya, jawabannya yang benar nomor 18 adalah yang B. Tari kecak itu berasal dari Bali ya. Yang apa? Pemainnya itu banyakan ya. Terus melingkar, dibuat melingkar seperti itu, terus dia mengangkat tangannya semuanya dan apa? Saling berisik ya. Kacak gituan lah ya. Tuh, barusan Rizky nyontoin. Coba contohin tari kecak kayak gimana, angkat tangannya. Angkat tangannya coba. Ada nggak? Oh. Nah itu tuh, sip. Oke, nomor 19 ya. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari, nah ini kaitannya dengan sejarah ya. Nah dulunya bangsa Indonesia itu adalah berawal dari Yunan ya, bukan Yunani tapi Yunan. Yunan itu ada di daerah Cina ya, berarti jawabannya yang C. Cina Selatan ya, bukan orang Cina tapi keturunannya gitu ya. Kalau keturunan orang Cina beda lagi gitu ya. Nah itu nomor 19 jawabannya C, Cina Selatan ya. Nomor 20, letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Nah maritim apa kemarin yang kita bahas? Mempengaruhi budaya di Indonesia menjadi Waalaikumsalam.
Oh, Di atas, Bu. Nih, mohon. ya. Letak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim mempengaruhi budaya di Indonesia menjadi. Nah, sudah pernah kita bahas bahwa negara Indonesia itu adalah negara kepulauan. Di atas. Di nomor 20 jawabannya yang apa? Jawab Hafiz B, Jahid B, Rai Japran B, banyak pisan tulisan. Kalista B. Devara B, Saiful. Fikri B, Dava B, Gian B, Alika B. Alika B, Bintang B. Ya, jawabannya yang betul adalah yang B ya. Beraneka ragam. Sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya bahwa kenapa pulau itu menjadikan Indonesia jadi beragam, karena tidak bisa melintas secara mudah, otomatis dia akan membuat kebiasaannya sendiri di setiap pulau. Seperti itu ya. Oke, untuk pembahasan IPS tema 1, dilanjut kita pembahasan PPKN. Silakan Pak Jeno. Ntar Pak Jeno belum aktif suaranya. Pak Jeno. Ya. Aktifkan suaranya, Pak. Belum. Itu unmute. Nah, sip. Ya, halo, cek. Ya, baik, kita bahas materi tentang PPKN. Siap, lihat bukunya, jangan lihat Bapak. Ya, lihat buku. Nomor 21. Kegiatan pengambilan keputusan bersama. Nih, keputusan bersama kata kuncinya ya, merupakan sikap luhur yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila keberapa? Keputusan bersama. Biasanya di musyawarah itu ada keputusan bersama. Apa jawabannya? Wah, banyak yang jawab C. Ya, betul ya. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya C. Ingat ya kata kuncinya ya. Kalau ada musyawarah, kalau ada kata mufakat, kalau ada keputusan-keputusan bersama, kata kuncinya berarti jawabannya C atau sila keempat. Naufal, aktifkan kameranya Naufal. Kemudian nomor 22. Contoh pengambilan keputusan bersama di rumah. Ya, ingat, di rumah ya, bukan di sekolah. Kira-kira di rumah untuk mengambil keputusan bersama itu jawaban yang betulnya apa? Salah, masalah. Banyak yang jawab nih. Lihat keputusan bersama. Kalau pemilihan kepala keluarga gak usah dipilih, udah itu jelas, pasti ya. ayah kalian. Ya, masa itu mau milih kepala keluarga bisa gitu Dicoblos. Bisa. Kepala keluarga itu ya ayah ya. Maka jawaban yang paling tepat menentukan reaksi B, jawabannya. Nomor 22 B ya jawabannya. Ya, keputusannya itu harus disepakati secara bersama-sama. Kemudian kalau memilih presiden itu mah bukan di keluarga, ya. Kemudian menentukan anggota regu piket kelas bukan di rumah, gitu. Nah, soal berikutnya 23. Pemilu merupakan salah satu bentuk pengambilan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Kira-kira sila keberapa pemilu? Ada yang bisa jawab? Jawab di chat. Mana belum ada yang menjawab nih. Nomor 23 nih. D. Ya. Jawabannya D. Wah, ada yang A, ada yang B. Oh, banyak. Banyak yang D udah disebutin. Nah, jawabannya D ya. Sila keempat. Pemilu, pemilihan umum itu pada sila keempat. Yo, sip. Lanjut. Soal berikutnya 24, kegiatan berikut yang mencerminkan sila persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga ya, persatuan Indonesia. Kira-kira apa nih yang mencerminkan persatuan? Yang mana?
Ya, betul nih. Ada banyak yang A jawabannya ya. Gotong perbaiki jalan yang rusak. Itu mencerminkan nilai persatuan. Terakhir, 25. Setiap sila yang menyusun. Nah ini harus diperhatikan nih. Ini biasanya banyak yang salah nih di nomor 25 ini nih. Setiap sila yang menyusun Pancasila merupakan unsur mutlak yang membentuk kesatuan. Artinya apa ini? Coba A salah. Nih ada yang jawab A salah nih. Jawaban yang betul adalah B ya. Satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Jadi jawabannya B. Sekian, silakan Pak Gis. Oke, terima kasih Pak Jeno. Kita akan rekap hasil pembahasan soal di subtema 3 ya. So, kamu lihat lagi dari nomor 1, dicek lagi ya. Lihat lagi dari nomor 1, dicek lagi. Nomor 1 jawabannya B, nomor 2 jawabannya A, nomor 3 jawabannya A, nomor 4 jawabannya C, nomor 5 jawabannya C. Disamakan ya, dicek ya. Nomor 6 jawabannya B, nomor 7 jawabannya fraktura ya, fraktura. Nomor 8 jawabannya B, nomor 9 jawabannya D, 10 D, 11 jawabannya A, 12 jawabannya D, 13 C, 14 A, 15 A, 16 A, 17 B, 18 B, 19 C, 20 B, 21 C, 22 B, 2 berapa? 23 ya, 23 D, 23D, 24A, 25 apa tadi? Ya. 25B. Nomor 7 tadi jawabannya apa? Nomor 7 jawabannya fraktura ya, tidak ada option Ya, ABCD-nya. tidak ada optionnya. Jadi tulis aja nomor 7 itu di optionnya itu fraktura ya. Yang baru masuk ini halaman 203 ya. Nanti kalau misalkan ketinggalan pembahasannya, Bapak akan upload videonya ya. Yuk, sekarang tutup buku tema 1, siapkan buku tema 2. Buku tema 2. Buku tema 2. Buku tema 2. Pak Jeno. Pak Jeno dulu ya. KKN dulu Pak Jeno. Ya, siap. Oh, Di sini, kameranya ya. di sini. Ada nggak, Bu? Dari sini atau Pak Jeno? Oh, di sini. Bentar ya. Sok, sekalian siapkan buku tema 2, subtema 1 halaman 55. Sama saya aja, Bapak yang itunya. Nah. Bentar ya. Ya, silakan Pak Jeno. Oke, kita mulai lagi ya pembahasan PPKN-nya. Nomor 1. Perbedaan pendapat di dalam masyarakat sebaiknya diselesaikan dengan cara apa? Ya, kalau kalian berbeda pendapat di suatu masyarakat itu harus diselesaikan dengan apa biasanya? Jawabannya dengan cara musyawarah ya, Yuk, musyawarah. Di chat banyak nih jawabannya Ya. yang B nih. Yo, nomor 2. 2. Keanekaragaman di dalam masyarakat adalah karunia Tuhan yang harus kita, kalau kalian ada yang berbeda dengan teman-teman kalian, artinya di masyarakat itu pasti memiliki keanekaragaman ya. Nah, keanekaragaman tersebut harus kita apa? Harus kita sesali, harus kita hilangkan, harus kita paksakan, harus kita apakan? Yo, jawabannya yang nomor Jawabannya harus Oke. disyukuri ya ketika memiliki keanekaragaman tersebut. Nomor 2A ya. Sip. Nomor 2A. 3. Musyawarah adalah cara untuk mencari apa biasanya musyawarah itu? Ya. Musyawarah biasanya cara untuk mencari mufakat. Ya, Mufakat. mufakat yaitu untuk mencari kesepakatan biasanya musyawarah itu ya, untuk mencari kesepakatan. Terakhir untuk PPKN, kebersihan lingkungan rumah. Nah, kalau di lingkungan rumah kebersihannya itu menjadi tanggung jawab siapa? Apakah menjadi tanggung jawab ayah ibu saja? Tidak ya. Apakah tanggung jawab Bapak RT?
Tidak juga. Tetapi di lingkungan rumah tanggung jawabnya adalah seluruh anggota Seluruh anggota keluarga. keluarga. Nomor 4 jawabannya A Ya. ya. Oke, mantap. Sekian, silakan Pak Oke, Opi. PPN sudah selesai. Terima kasih Pak Jeno. Kita akan lanjut ke bahasa Indonesia. IPA ya? Oh, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Yang baru masuk halaman 55 ya. Halaman 55 tema 2. Halaman 55 tema 2. Silahkan dibuka dulu. Oke, kita lanjut bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lihat nomor 5. Ingat, dalam bahasa Indonesia, dalam memahami teks, apalagi kalian nggak kelas 5 ya, sebentar lagi mau kelas 6. Dalam mengisi soal seperti ini, kalian baca dulu soalnya. Jangan dulu baca teksnya. Baca dulu soalnya, baru kalian cari teksnya. Paham ya? Beberapa udah ada yang ngejawab tuh, 5A, betul. Keluarga yang rutin melakukan lari pagi adalah, tadi kita lihat di sini gambarnya, keluarga siapa? Keluarga Doni. Berarti isinya apa? Ya, isinya adalah A. Keluarga Doni. 6. Keluarga Doni biasa melakukan olahraga selama, kita lihat lagi. Oh, di paragraf terakhir, lihat. Berapa jam? 1 sampai 2 jam. Berarti isinya apa? Ya, Kujai ngejawab B tuh. Cindy B. Isinya B. betul Cindy, adalah B. Yeay. Nomor 7. Doni memulai olahraga jam berapa? Ya. Berapa jam? Lihat di sini tuh. Jam 6 pagi berarti isinya adalah B, ya. Ya. Hebat, udah pada jagoan bahasa Mantap, Indonesia mantap, ya. mantap. Kita lanjut IPS oleh Pak Agis. Oke, kita teruskan ya yang IPS nomor 8. Yang baru masuk halaman 56 nih. Buka halaman 56 yang baru masuk. Oke, nomor 8 kita baca dulu. Orang yang pekerjaannya melakukan jual beli barang disebut A. pendatang, B. pedagang, C. dalang, D. petualang. Yang mana jawabannya nomor 8? Yuk. Oh, Di banyak yang chat. jawab tuh B. Lihat. Oh, banyak banget. Oh, Kujai B, Rapa Jawabannya B. adalah B, pedagang ya. Ya. Pedagang tentunya kalau jual beli ya. Oke, nomor 9. Nomor 9, untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang harus A. berdoa, B. bekerja, C. berkeluarga, D. bermain. Sebenarnya ini jawabannya beragam ya. Kan berdoa juga kita harus ya kalau untuk melaksanakan hidup. Nah, tapi yang lebih tepat kalau untuk di sini itu jawabannya yang B, bekerja. Abdari, Mitsi B tuh. 9 jawabannya adalah B. Bagus, ada yang chat tuh banyak tuh jawabannya B. Nomor 10. Ahli pembuat rancangan bangunan disebut apa? Coba di chat tulis. Wow, banyak. Oh, A tuh. Oh iya, oh, siapa tuh? oh, Anwar banyak, A. yo. Abiapo Zaima, A. yo, siap. Fatur Ya. Rahman A. Sip, jawabannya adalah arsitek ya. Kalau arsitektur itu adalah bangunannya. Bangunan yang sudah disebut itu arsitektur. Kalau direktur itu pemimpin perusahaan. Kalau diktator itu yang memimpin secara tidak baik ya. Jadi yang nomor 10 itu jawabannya A ya. Nomor 11. Pak Rahmat mengajar di sekolah sehingga beliau disebut sebagai A. TNI, B. Polri, C. Guru, D. Dokter. Yuk, jawab. Gampang ya. Gampang ini mah. Wow, Banyak. Hafiz C tuh. Oh, itu siapa yang ngejawab A tuh? Ada yang jawab A. Masa gini juga nggak bisa. Oke, jawabannya nomor 11 adalah yang C ya, guru ya. Kan mengajar di sekolah ya. Kalau misalkan dia menjadi yang lain-lain itu bukan guru. Oke, nomor 12 terakhir yang di IPS. Jenis pekerjaan yang memenuhi apa? Barang adalah mengantar, menghasilkan. Barang. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang adalah nomor 12 apa? Jawab. Wow. Ya, sip. Jawabannya betul adalah yang A ya. Dia petani itu bukan maksud barangnya jadi padi, bukan. Jadi memang petani itu dia menghasilkan suatu hal yang dibutuhkan, yaitu sesuatu barang itu beras ya. Kalau dokter, sopir, montir itu jasa disebutnya ya. Oke, gitu. Terus untuk yang IPS selesai pembahasan, kita lanjut ke yang IPA. Silakan Pak Opik. Ya, balik lagi ke Bapak ya. Mantap.
WhatsApp. What's up, guys? Ya, nomor 13. Nomor 13. Hewan berikut yang bernapas dengan paru-paru adalah, ya, kemarin banyak, ya waktu ngisi ada banyak yang salah ya. Banyak yang ikan hiu teh pakai paru-paru. Ingat, ikan hiu berbeda dengan ikan paus. Ikan hiu itu pakai paru-paru, ikan hiu itu pakai insang ya. Berarti jawaban yang tepat apa 13? Oh, banyak tuh yang jawab tuh. 13 itu A, buaya, ya, Buaya. buaya binatang ya, bukan buaya darat. Wow, Itu jahat. jahat Ya. sekali. Nomor Nomor 14. 14. Pundi-pundi udara adalah salah satu organ pernapasan pada apa? A, B, C atau D? Oh, yang jujur jawabnya. Lihat dulu. Mantap. Oh, Ada yang jawab B, D. Wah, D, ya D. betul. Wih. Pada burung. Burung Ya. ya. Coba dijelaskan dulu Pak Opik, dijelaskan dulu sebentar tentang Jadi ini. pada burung itu kenapa ada pundi-pundi udara? Karena membantu burung saat berada pada ketinggian. Bukan hanya dengan paru-paru, pundi-pundi udara membantu burung saat burung sedang terbang. Ya, jadi pernapasannya terjaga. Gitu. Jadi burung itu ketika mengepakkan sayapnya, dia tidak bernapas Pak Opik ya. Jadi Ya. dia bernapas dibantu oleh pundi-pundi udara Pundi-pundi itu yang udara. tersimpan. Jadi ketika burung itu mengepakkan sayapnya, dia itu tidak bernapas, melainkan dia dibantu oleh pernapasan dari pundi-pundi udara. Ya. Betul ya? Oke, lanjut. Lanjut, nomor 15. Berikut yang tidak termasuk alat pernapasan manusia. Nah, Yang gimana nih? mana ya? Ayo, tebak. Oh, ada yang ngejawab A tuh Hafiz. Nomor B, 15. C. Yang tidak termasuk Nabila yang C. mana? Ya, jawabannya adalah, ya, ingat. Jawabannya adalah C. C ya, kerongkongan. Coba. Kerongkongan itu bukan ya. Kalau kita lihat lagi di buku halaman, kerongkongan itu ini Pak Opik ya, yang mulut ya, di ya rongga tuh. mulut ya. Halaman 11 ya. Organ tubuh manusia itu ada hidung, ada tenggorokan, ada paru-paru. Jadi kerongkongan itu bukan termasuk alat pernapasan ya, itu bagian dari apa disebutnya ya, tekak mungkin ya. Tekak di tekak mulut lah, ya. dekat dengan mulut. Jadi bukan alat pernapasan. Kelas Gitu. berapa? Di atas. Ya. Jadi isinya adalah C, ya. Kita lanjut. Nah, lanjut nomor 16. Nomor 16. Bernapas melalui hidung lebih baik daripada melalui mulut karena isinya apa? 16. Oh, ada yang ngejawab tuh C, D. Oh, ada yang D, ada yang jawab D nih. Jawaban yang benar adalah C, karena kalau melalui hidung akan disaring. Di dalam hidung itu ada bulu-bulu yang dimana kalau kita menghirup udara ada yang menyaring. Ya, sebenarnya gitu. kita juga bisa bernapas lewat mulut Pak Opik ya. Cuman kalau lewat gitu mulut itu tidak ada penyaringnya gitu ya. Coba kalian tahan napas, hidung ditutup, tapi tetap bisa bernapas lewat mulut. Cuman itu tidak ada yang menyaringnya. Gitu ya. Jadi kalau bakteri masuk tetap aja mulut. Tetap aja ngap ya kalau menapas pakai mulut. Oke, kita lanjut nomor 17. Yang terakhir ya, keadaan paru-paru ketika udara masuk adalah A, tegang, B, kendur, C, mengecil, D, tidak berubah. Jawabannya apa? Nomor 17. Mantap. Oh, mantap. Jawabannya betul ya, tegang. Tegang ya, tegang itu mengembang lah. Tegang itu mengembang ya. Jadi kan ada udara masuk, dia menekan paru-paru masuk, jadinya tegang ya. Jadi kan dalam paru-paru itu ada gelembung-gelembung ya, alveolus. Kemarin kalian pernah bikin. Yang praktek kemarin Pak Opik ya? Praktek kemarin ya. Itu adalah contoh dari pernapasan. Ya, lanjut SBDP ya, Pak Chef. Pak Cepi, SBDP. What's up guys? Kita lanjut Pak Cepi ya. Ini pembahasan terakhir SBDP di subtema 1 tema 3. Lihat halaman 57 ya. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya yaitu nomor 18. Kita memasuki muatan SBDP KD 3.2 dan 3.2 ya. Nomor 18 soalnya yaitu lagu mayor biasanya bernuansa titik-titik-titik. Di hari kemarin kan kita telah menyimak ya bahasan bahwa mayor itu memiliki ciri khas ciri-ciri nuansa bagaimana semangat, riang gembira. Berarti Pak Cepi ini banyak yang jawab deh Pak Cepi nih. Ya berarti betul ya. Mayor biasanya
bernuansa semangat. Oh, 18 jawabannya yang Pilu, D. pilu, sedih, murung itu kan satu ini ya, satu jenis ya. Itu nuansa dari lagu yang bertangan nada diatonis mi minor Ya. gitu. Kemudian nomor 19, bila dipukul bunyi galon seperti titik. Jadi kita itu sebetulnya bisa membuat alat musik sederhana. Kalau kalian punya galon di rumah, ya sambil nyanyi gitu, galon itu bisa menirukan suara apa? A. Piano, B. Simbal, C. Gendang, atau D. Kentungan. Kalau piano agak sulit ya, karena kan kalau piano ada nadanya. Yo, silakan jawab di chat Ya. nomor 19 apa? Coba kalian jawab di chat. Wah, banyak tuh Pak Cepi. Yang mana nih kira-kira A, C, B, C, atau D? Banyak C. Jawaban yang benar akan memperoleh hadiah sebesar Hadiah apa Pak Cepi? iya. Ya sebesar baru sebesar aja ketang. Jawaban yang tepat adalah C, C. gendang. Mantap. Jadi bunyi galon bisa menirukan suara gendang. Mantap. Seperti itu. Nomor 20 sebagai penutup PG. Masih muatan SBDP. Bunyi kaleng bekas. Bila dipukul seperti, kalian kalau di rumah juga mungkin punya kaleng ya. Kaleng bekas. Kaleng kongguan. Kaleng kongguan atau sarden Iya, atau kaleng ini dengan larutan. Iya betul. Itu kan kalau kalau dipukul nyaring ya. Kira-kira itu menyerupai bunyi apa nih kalau alat musiknya? A. Piano, B. Simbal, C. Gendang, D. Kentungan. Yuk, silakan jawab di chat nih nomor 20 jawabannya apa? Silakan jawab. Oh, banyak yang D kok Pak Cepi. Banyak D. yang D ya. D, Nova D Kira-kira jawabnya. apa ya? Kuzaimah D, Jahran D. Nabila Nabila. D. Hujaimah D. Apa ya? Oh, ada lagi Rapa siapa? B. Jahran D. D. Oke. Masih ada yang mau jawab? Jawaban yang tepat adalah B. Jawabannya B, nomor 20. Simbal. Bisa di-share screen, Pak? Oke, sebentar. Bapak tampilkan dulu ya Seperti gambar apa simbal? Kita lihat ya di layar. Sambal itu ya. Sambal itu mah. Sambal dong. Bentar ya, Bapak tampilkan layarnya. Coba dilihat di layar. Aduh, not responding. Nah, ini adalah alat musik simbal. Simbal. Jadi kaleng bekas dengan khasnya yang nyaring seperti itu kan, itu menyerupai alat musik simbal. Yang dipakai Ya, tangan ini dipukul, ya. Di kayak tepuk tangan gitu ya. Ya, ini yang ditepuk ya. Ada juga simbal yang dipukul. Yang dipukul. Oke, sip. Untuk SBDP alhamdulillah sudah beres Pak Gis. Siap. Kembali ke operator. Oke, mantap. Terima kasih Pak Cepi. Sama-sama. Oke. Kita rekap dulu. Kita rekap dulu dari awal untuk pembahasan subtema 1 di tema 2. Sok siap buka dulu halaman 55. Samakan lagi ya. Oke, nomor 1 jawabannya B. Samakan lagi ya. Nomor 1 jawabannya B, nomor 2 A, nomor 3 A, nomor 4 A, nomor 5 A, nomor 6 B, nomor 7 B, nomor 8 itu B, nomor 9 B, 10 A, 11 C, 12 A, 13 A, 14 D, kemudian 15 C, 16 C, 17 A, 18 D, 19 C, 20 itu B. Ya. Ya, B. Nah, oke, siap. Alhamdulillah sudah selesai. Untuk Zoom hari ini kita selesai pembahasannya. Besok 1 hari lagi ya untuk subtema 2 dan subtema 3. Oke, kita lanjutkan. Oke, jangan dulu chatting dulu. Kita fokus dulu. Halo. Ya. Chattingnya berhenti dulu. Chattingnya berhenti dulu. Oke, terima kasih. Chattingnya berhenti dulu ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai pembahasan subtema 2 kita kali ini.
yang subtema 1 ya. Nah, alhamdulillah di sini ada Pak Jenul, Pak Cepi, Pak Opik, dan Bapak. Oke, untuk besok sama seperti ini, kita bahas subtema 2 dan subtema 3 di tema 2 ya, di tema 2. Oke, nah Bapak akan aktifkan suara kalian sebentar untuk say hi dulu ya, sebentar lagi kita akan akhiri. Silakan aktifkan suaranya. Halo. Halo. Alhamdulillah. Halo Pak Cepi. Pembahasannya sudah selesai. Ya, semangat ya. Kalian bisa mengikuti semua di sini. Hadiah tuh. Ada yang ketinggalan? Siapa yang ketinggalan dibahasnya? Ada yang ketinggalan nggak? Hadiah tuh. Sudah semua? Nah, nanti ada videonya ya. Ya, nanti Bapak upload videonya. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, nanti kita kalian lihat saja videonya. Oke, itu saja. Terima kasih untuk pembahasan hari ini. Kita besok satu hari lagi kita ketemu di subtema 2 dan 3 tema 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak akhiri Zoom meetingnya hari ini. Terima kasih.